Di sebuah desa yang terletak di pinggir hutan, ada sebuah legenda yang turun-temurun diceritakan oleh penduduk setempat. Legenda itu tentang sebuah permainan yang dikenal dengan nama jelangkung. Konon, permainan itu tidak hanya sekadar permainan biasa. Ada kekuatan yang tak terlihat yang ikut campur dalam setiap gerakan dan kata yang diucapkan selama permainan berlangsung. Suatu malam, sekelompok pemuda desa, yang tidak percaya dengan cerita-cerita mistis, memutuskan untuk membuktikan bahwa semuanya hanya mitos belaka. Mereka terdiri dari Dika, seorang pemuda pemberani yang selalu meragukan cerita-cerita horor, Arif, teman dekat Dika yang cenderung lebih berhati-hati, serta Mira dan Rina, dua gadis yang ikut bergabung karena penasaran. Malam itu, setelah matahari terbenam dan langit mulai gelap, mereka berkumpul di tengah hutan, di sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Rumah itu adalah tempat yang sering disebut-sebut dalam cerita-cerita horor desa. Dika menyeringai melihat suasana yang mulai mencekam. Ini hanya permainan, kita cuma perlu memanggil jelangkung, biarkan dia muncul, dan kita akan lihat apakah benar-benar ada sesuatu di sini, katanya sambil mengatur posisi kursi dan menyalakan lilin di sekitar mereka. Arif tampak ragu. Aku nggak tahu, Dika. Aku dengar dari nenekku, kalau kita sembarangan memanggilnya, bisa jadi ada yang ikut pulang, katanya dengan wajah cemas. Rina, yang sudah merasa sedikit takut, mencoba menenangkan dirinya. Ayo, kita coba aja. Kalau nggak ada apa-apa, berarti itu cuma cerita belaka, ujarnya. Mira, yang sejak tadi diam, menyuarakan kekhawatirannya. Tapi bagaimana kalau memang ada yang datang? Kita tahu kan cerita-cerita tentang jelangkung yang bikin orang hilang? Dika tertawa kecil. Ceritanya terlalu dilebih-lebihkan. Percaya saja sama aku, nggak ada yang perlu ditakutkan, katanya dengan penuh keyakinan. Mereka lalu mulai melangkah lebih jauh ke dalam rumah tua itu. Di ruang tengah, mereka menyiapkan meja kecil dengan dua kursi menghadap satu sama lain. Dika dan Arif duduk di kursi yang saling berhadapan, sementara Mira dan Rina duduk di sisi lain, sedikit berjauhan. Dika dengan percaya diri mulai mengetuk meja 3 kali, lalu berkata dengan suara lantang. Jelangkung, kami panggil kamu. Tunjukkan dirimu. Setelah beberapa detik, suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang terdengar melintasi celah-celah jendela yang rusak. Dika menunggu dengan tenang, mengira bahwa semuanya hanya kebetulan. Namun, tiba-tiba meja itu berguncang. Lilin yang ada di atasnya bergoyang hebat, dan suasana sekitarnya terasa lebih dingin. Arif terlihat cemas, tangannya meremas kursi. Dika, ini nggak lucu, katanya dengan suara gemetar. Mira berdiri dengan wajah pucat, matanya tertuju pada kursi yang ada di depan Dika. Tiba-tiba, kursi itu bergerak menjauh dari meja, seolah ada sesuatu yang menariknya. Dika merasa tubuhnya kaku. Ini cuma angin, katanya, meski suaranya tidak terdengar meyakinkan. Rina mulai menangis kecil. Dika, tolong berhenti. Aku nggak suka ini. Namun, Dika tetap diam, menatap kursi yang bergerak perlahan. Jelangkung, tunjukkan dirimu, dia kembali berkata dengan tegas, meski hatinya mulai gelisah. Kemudian, dari sudut ruangan, muncul suara lirih yang terdengar seperti bisikan. Semua terdiam sejenak, mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu. Tapi tak ada seorang pun yang bisa melihat apapun di kegelapan. Mira menggigil. Apa itu? Apa kita harus pergi dari sini? Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar jelas di belakang mereka, meski tidak ada siapa-siapa. Semua berbalik dengan cepat, namun hanya ada kegelapan yang menyelimuti. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk rumah, sebuah sosok muncul. Tingginya tak terlalu tinggi, tubuhnya tampak seperti bayangan hitam, dengan wajah yang tidak jelas karena hanya ada cahaya lilin yang redup. Hanya mata sosok itu yang bersinar seperti api, menatap tajam ke arah mereka. Mira menjerit keras, Rina juga ikut teriak ketakutan.
Arif yang semula hanya terdiam, sekarang berdiri dengan tangan gemetar. Itu benar-benar jelangkung!" teriaknya. Dika mencoba untuk tetap tenang, meski suara ketakutannya hampir terdengar. "Jangan takut. Itu cuma bayangan." Namun, bayangan itu mulai bergerak mendekat, dan setiap langkahnya terdengar berat, seperti tanah yang bergeser. Tiba-tiba, suara bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Kalian yang memanggilku, kalian yang harus menanggung akibatnya." Dalam kebingungannya, Dika berlari keluar, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa melihat pintu keluar. Mereka berputar-putar di dalam rumah yang tampaknya semakin membingungkan. Lantai di bawah kaki mereka retak, dan dinding di sekitar mereka semakin tampak rapuh. "Saat kalian mengganggu dunia kami," suara itu terdengar lagi, "kalian akan membayar dengan nyawa." Arif dan Mira berusaha berlari bersama, tetapi dinding rumah seperti semakin mempersempit jalan mereka. Rina terjatuh, dan di sekitarnya muncul bayangan-bayangan gelap yang bergerak ke arahnya. Pada akhirnya, mereka semua merasakan tubuh mereka menjadi sangat lelah, seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Bayangan jelangkung itu terus mengikuti, dan mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Ketika pagi tiba, orang-orang desa menemukan rumah itu kembali sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari para pemuda itu, seolah mereka hilang ditelan oleh malam dan misteri jelangkung. Dan legenda itu kembali menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan bagi mereka yang masih berani mengganggu dunia lain. Pagi itu, sepi menyelimuti rumah tua yang kini menjadi misteri. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara apapun. Orang-orang desa yang tahu tentang legenda jelangkung segera berkumpul di sekitar rumah itu, mencari petunjuk, tetapi semuanya tampak seperti tak ada yang pernah masuk atau keluar dari sana. Beberapa orang mencoba membuka pintu rumah yang terkunci rapat. Seorang pria tua, yang sudah lama tinggal di desa itu, berkata dengan suara pelan, "Tidak ada yang bisa keluar dari sana begitu malam itu datang. Yang memanggil jelangkung harus membayar." Dia menceritakan bahwa dahulu, ada beberapa orang yang mencoba bermain permainan itu, namun mereka tidak pernah kembali. Bahkan yang lebih aneh adalah, beberapa dari mereka yang hilang ternyata sempat kembali dalam bentuk yang aneh, seperti bayangan kosong, dengan mata yang kosong dan tidak bisa berbicara. Pagi itu, keluarga Dika mulai merasa cemas. Mereka sudah mencari ke seluruh penjuru desa, bertanya ke teman-teman Dika, namun tidak ada seorang pun yang bisa memberi informasi tentang keberadaannya. Ibunya sudah menangis sepanjang malam, merasa ada yang tak beres. Di tempat yang jauh dari rumah tua itu, Arif, Mira, dan Rina terbangun di sebuah ruangan gelap. Mereka terkejut dan bingung, tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai di sana. Ruangan itu terasa sempit, dan udara di dalamnya dingin sekali. Arif berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahan. Mira terlihat ketakutan, matanya berkeliaran mencari jalan keluar, namun hanya ada dinding-dinding gelap yang membatasi pandangannya. Rina, yang duduk di sudut ruangan, gemetar. "Apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan?" ujarnya dengan suara lemah. Arif meraba-raba dinding yang ada di sekelilingnya. Di ujung ruangan, ada sebuah pintu kecil yang tertutup rapat. Dia mencoba membuka pintu itu, tetapi terkunci. Mira mendekat dan melihat sebuah simbol aneh yang terukir di atas pintu itu, seolah-olah itu adalah tanda yang tidak bisa dimengerti. Mereka saling berpandangan, cemas. "Apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus keluar dari sini," kata Arif dengan nada tegang. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang datang dari belakang. Mereka berbalik, dan dari dalam kegelapan, muncul sosok yang mereka kenal. Dika berdiri di depan mereka, namun dia tidak tampak seperti yang mereka ingat. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan ekspresinya kosong, seperti bukan dirinya lagi. Dika menatap mereka dengan tatapan hampa. "Kalian yang mengundangku, kalian yang harus membayar," katanya dengan suara yang terdengar seperti bisikan.
Lalu, sosok Dika itu mulai bergerak menjauh, menuju pintu yang terkunci. Apa yang terjadi pada Dika? Mira berteriak, mencoba mendekati, tetapi Rina mencegahnya. Jangan! Itu bukan Dika. Itu sudah bukan dia lagi. Arif merasa tubuhnya semakin berat, semakin sulit untuk bergerak. Mereka tahu bahwa permainan ini sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka bukan lagi hanya bermain, mereka telah mengundang sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Dika, yang kini bukan Dika lagi, melangkah maju, dan pintu yang terkunci itu terbuka dengan sendirinya. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, mulai tampak di balik pintu. Bayangan besar yang berbentuk kabut hitam, dengan suara-suara mengerikan yang menggema di sekitar mereka. Dika, bukan Dika lagi, menoleh untuk melihat mereka satu terakhir kalinya. Kalian sudah terperangkap, katanya dengan suara yang terdengar jauh dan asing. Kalian tidak bisa kembali. Tiba-tiba, Arif dan Mira merasa tubuh mereka semakin berat, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka berusaha melawan, berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Semua yang mereka bisa lakukan hanyalah menatap satu sama lain, merasakan betapa sulitnya untuk bernapas, untuk bergerak. Rina, yang semula tidak bergerak, mulai menyadari sesuatu. Di dalam gelapnya kabut, dia melihat sebuah cahaya kecil yang perlahan datang mendekat. Tanpa pikir panjang, Rina berlari menuju cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar. Namun semakin dia berlari, semakin kabut itu menutupinya, hingga akhirnya ia terjatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Di luar, desa mulai merasakan kekosongan yang aneh. Mereka tahu bahwa para pemuda itu masih ada di sekitar rumah tua itu, tetapi tidak ada yang bisa melihat atau menemukan mereka. Sebuah peringatan telah datang, bahwa beberapa hal memang seharusnya tidak dipanggil, tidak diingat, dan tidak dijamah. Karena sekali sesuatu dipanggil, tak akan mudah untuk menutup pintu itu lagi. Beberapa hari setelah hilangnya Dika, Arif, Mira, dan Rina, desa itu mulai diliputi rasa ketegangan yang semakin dalam. Orang-orang mulai merasa cemas, bahkan mereka yang tinggal jauh dari rumah tua itu merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa. Udara terasa lebih berat, langit lebih gelap, dan malam hari datang lebih cepat dari biasanya. Pagi itu, seorang wanita tua yang dikenal sebagai penenun dari desa itu, yang sering kali dianggap tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di sekitar, mendekati rumah kepala desa. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, dan matanya penuh dengan ketakutan. Ia membawa sebuah kain usang yang tampaknya telah berusia puluhan tahun. Kain itu tampak tidak biasa, dengan simbol-simbol yang tidak bisa dikenali oleh siapapun. Aku harus memberitahumu sesuatu, katanya kepada kepala desa dengan suara bergetar. Ini adalah kain yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Ini adalah benda yang bisa menutup kembali pintu yang telah dibuka. Mereka telah memanggil sesuatu yang sangat berbahaya. Jika tidak ditangani segera, mereka semua yang terlibat, akan hilang selamanya. Kepala desa terkejut mendengar perkataan wanita tua itu. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tanyanya penuh kebingungan. Wanita itu menarik napas dalam-dalam. Dulu, nenek moyang kita sudah memperingatkan agar tidak ada yang bermain dengan jelangkung. Jika kamu memanggilnya, itu akan membuka gerbang dunia lain, dunia yang tak bisa dilihat oleh manusia. Para pemuda itu mereka bukan hanya mengundang jelangkung, mereka membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap untuk masuk ke dunia ini. Kepala desa terdiam, menyadari bahwa desas-desus yang beredar memang tidak bisa dianggap remeh. Sejak malam itu, banyak orang yang merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, bahkan ada yang melaporkan suara-suara aneh di tengah malam. Beberapa orang yang pergi ke rumah tua itu juga tidak kembali, dan tak ada yang tahu apa yang terjadi dengan mereka. Wanita tua itu menyerahkan kain tersebut kepada kepala desa. Jika kalian ingin mengembalikan semuanya seperti semula,
kalian harus pergi ke rumah itu dan menggunakan kain ini untuk menutup kembali gerbang yang telah dibuka. Tapi hati-hati, karena kalian tidak hanya berhadapan dengan jelangkung, tetapi dengan entitas yang lebih kuat yang sudah mulai merasuki dunia ini. Kepala desa, yang merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa, memanggil sekelompok pemuda berani untuk pergi ke rumah tua itu. Salah satu dari mereka adalah Hasan, seorang pemuda yang dikenal tidak takut akan hal-hal gaib, namun juga sangat bijaksana. Bersama beberapa orang lainnya, mereka memulai perjalanan menuju rumah tua itu, dengan perasaan campur aduk antara keberanian dan ketakutan. Setibanya di rumah itu, suasana semakin terasa tidak biasa. Rumah tua itu tampak lebih gelap, bahkan matahari yang masih bersinar terang pun tampak seperti tidak bisa menembus kegelapan yang melingkupi rumah tersebut. Kabut tebal menggulung di sekitar rumah, dan suara langkah kaki terdengar di tempat yang seharusnya kosong. Mereka mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, sesuatu yang sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Saat mereka memasuki rumah, angin dingin bertiup dengan keras, mematikan lilin yang mereka bawa. Hasan memimpin kelompok itu untuk menuju ke ruang tengah, tempat di mana permainan jelangkung dimulai. Di sana, mereka menemukan meja yang sama dengan kursi-kursi yang masih tergeletak acak. Semua benda di dalam rumah itu tampak seperti diselimuti debu dan waktu, namun ada sesuatu yang terasa hidup. Hasan memegang kain yang diberikan oleh wanita tua itu. Kain itu terasa panas, seolah-olah ada energi yang mengalir dari benda tersebut. Dia melangkah maju, dan meletakkan kain itu di atas meja. Kemudian dia mengikatnya dengan hati-hati, mengikuti simbol-simbol yang ada pada kain itu. Semua anggota kelompok memandang dengan penuh perhatian, berharap tindakan ini akan berhasil. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam rumah, seperti sesuatu yang terbangun dari tidur panjang. Dinding rumah bergetar, dan dari sudut ruangan, sosok bayangan mulai muncul. Bayangan itu semakin jelas, kali ini terlihat seperti sosok manusia yang tinggi besar dengan wajah penuh bayangan hitam. Matanya menyala seperti api yang tak bisa padam, dan suaranya terdengar seperti gemuruh dari jurang terdalam. Kalian terlalu terlambat, suara itu bergema di seluruh rumah. Gerbang telah dibuka, dan kini tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Kami sudah datang. Sosok itu melangkah maju, dan sepertinya ruang di sekitar mereka semakin sempit. Hasan, dengan penuh keberanian, melangkah maju dengan kain di tangannya. Dengan suara lantang, dia berkata, "Kalian tidak akan bisa menguasai dunia ini. Kalian harus kembali ke tempat kalian." Tiba-tiba, kain yang diletakkan di atas meja mulai bersinar, dan cahaya itu memancar ke seluruh rumah. Bayangan gelap yang mengerikan itu terpekik, lalu perlahan-lahan menghilang, seperti disedot oleh kekuatan yang lebih besar. Namun, sebelum semuanya hilang, mereka mendengar suara terakhir yang menakutkan. "Ini belum berakhir. Kami akan kembali." Begitu semuanya hening, rumah itu terasa sepi. Hasan dan kelompoknya saling memandang, terengah-engah. Mereka tahu, meskipun bayangan itu berhasil diusir untuk sementara, pertempuran belum selesai. Sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat mungkin akan kembali suatu hari nanti. Di luar, desa kembali terasa aman, namun ketegangan tetap ada. Mereka tahu, bahwa meskipun malam itu berlalu, Jelangkung dan apa yang dipanggil bersama dengannya, masih tetap mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali.